Ar-Rahmanir Rahim. Saya tidak mengartikan sebagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai yang selama ini saya baca, kitab-kitab yang selama ini saya pelajari di pesantren yang mengartikan Ar-Rahman adalah Rahmanud dunya wal akhirah. Ada di misalnya Fathul Mu'in. Ar-Rahman itu Rahmanud dunya wal akhirah. Kemudian ada Ar-Rahim diartikan dengan Rahimul akhirah. Ar-Rahim itu Rahimul akhirah, ya. Jadi selama ini kita menggunakan perspektif sebagaimana yang digunakan di pesantren-pesantren bahwa Ar-Rahman adalah Rahmanud dunya wal akhirah, sementara Ar-Rahim adalah Rahimul akhirah. Kemudian kalau menggunakan perspektif ini problematik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Karena kalau kita mengkaji kata-kata yang di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, kita akan menemukan bahwa kata Ar-Rahim itu juga didahului oleh kata An-Nas. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Jadi nas tuh. Jadi Rahim itu juga kasih sayang Allah yang ada di dunia, begitu. Ya. Tapi kemudian di ayat yang lain juga ada wa kana bil mu'minina rahima. Nah, ayat ini wa kana bil mu'minina rahima ini yang digunakan oleh ulama-ulama kita di Indonesia karena mereka terpengaruh oleh perspektif yang ada di Fathul Mu'in. Kitab ini dipelajari oleh pesantren-pesantren, digunakan sebagai kurikulum di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu, ya, pesantren-pesantren tradisional lah, ya. Artinya apa? Perspektif ini menjadi problematik kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita turut Quran dan hadis, maka definisi ini menjadi problematik. Kemudian pernah saya sampaikan bahwa saya kemudian menggunakan, karena ini saya anggap problematik, maka saya kemudian menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Al-Biqai di dalam Nadmud Duror fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Perspektifnya adalah Syamilur Rahmah lika Fatima tanawalat hurrububiyah. Itu Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim adalah Khosur Rahmah bima tardahul ilahiyah. Ya, jadi karena ini perspektifnya problematik, dua-duanya problematik, maka kemudian saya memilih yang lain. Referensinya adalah kitab-kitab yang lain. Ada kitab yang lain yang menyatakan bahwa yang disebut dengan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah, ya. Tapi Ar-Rahman ini berasal dari kata Rahmono, karena Rahmono berasal dari bahasa Ibrani atau Suryani yang itu dibaca Rahmono. Artinya apa? Artinya adalah damai. Jadi sebelumnya sudah dikenal yang namanya Rahman. Rahman itu adalah sebutan bagi Tuhan orang-orang Ibrani. Kalau orang-orang Ibrani berarti mereka adalah orang Yahudi. Jadi ini adalah kata yang digunakan oleh orang Yahudi. Seperti mereka menyebut Allah sebagai El. Nah, kemudian muncul kata Israel, muncul kata Ismail, dan lain-lain. Ya, ada Ismail, Isma itu artinya mendengar, El artinya adalah Allah. Berarti maksudnya adalah doa yang didengarkan oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim sudah minta anak lama sekali, maka kemudian diberikan Allah anak, maka anaknya itu diberi nama Ismail. Kemudian punya anak lagi Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya nama Alias, nama Aliasnya adalah Israel. Isra itu artinya hamba, El artinya adalah Allah. Maka Israel artinya adalah hamba Allah. Hamba Allah bahasa Arabnya adalah Abdullah, begitu, ya. Maka kita tidak perlu anti itu dengan bahasa-bahasa lain. Nah, kata Ar-Rahman itu adalah kata-kata serapan. Apakah kemudian, nah ini nanti ada persoalan. Loh, Al-Quran itu Arabiyyum mubin. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu Arab. Loh gitu. Ini adalah orang yang tidak ngerti berarti. Dia tidak ngerti bahwa
ada satu kata yang diserap dari bahasa Indonesia. Apa itu? Kata-kata apa itu? Kapur. Coba ingat-ingat, di dalam Al-Quran ada kata-kata mizajuha kafuro. Ya. Kapur itu, maksudnya kapur barus itu, dari Sumatera. Itu diserap ke dalam bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arab kapur itu nggak ada. Coba, kapur itu polanya pola apa itu kapur itu? Nggak ada. Nah, tapi kata-kata kapur ini, kapur barus, maka di Sumatera itu ada barus. Barus itu nama apa? Nama daerah. Nah, kapur barus itu ya berasal dari barus itu. Kemudian dulu diperdagangkan sampai sana, dikenal sebagai kapur. Kapur ini disukai, maka kemudian nanti akan menjadi campuran minuman di surga. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan loh. Minuman kok dicampuri kapur barus itu rasanya kayak apa? Itu jangan tanyakan di sini ya. Itu soal perspektif. Orang suka makanan yang berbeda-beda, minuman yang berbeda-beda. Ya. Sama dengan itu, Ar-Rahman juga merupakan perspektif yang berasal dari mana tadi? Dari Ibrani, dari Suryani. Aslinya adalah Rahmono. Rahmono artinya damai, karena bahasa Arab ini, bahasa Ibrani, bahasa Suryani itu punya banyak persamaan dengan bahasa Arab. Maka kemudian diserap, ya. Nah, di sana juga ada kata rohima. Maka kemudian dikumpulkan jadi satu. Perspektifnya tadi menjadi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Segala puji bagi Allah. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan, pencipta. Rob itu artinya adalah pencipta dan pemelihara artinya. Berarti pencipta, pemelihara alam semesta. Nah, alam semestanya ini, semua ini alam semesta. Kemudian tadi itu Ar-Rahmanir Rahim. Berarti kan jadi badal kedua. Ya, Rabbil Alamin ini siapa ini? Ini Ar-Rahmani. Jadi dengan begini ini mestinya orang Yahudi, orang Nasrani mestinya paham bahwa yang dimaksudkan Allah di sini, Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan sebagaimana yang dipercaya oleh orang Ibrani, yang dipercaya oleh orang Yahudi dan juga Nasrani, begitu ya. Berarti tujuannya apa? Tujuannya ingin menarik mereka agar mereka itu menjadi orang-orang yang punya perspektif yang sama. Bisa ditangkap? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahimi, gitu. Yang maha penyayang bahasa kalian. Nah, tapi nanti itu ya, maha penyayang ini perspektif yang mana? Perspektif yang dimiliki oleh orang Arab, ya. Rahmono tadi kemudian disebut dengan Rahman, sebagaimana Salomo disebut sebagai Sulaiman di dalam bahasa Arab. Kan Salomo tadinya. Salomo atau Solomon, Nabi Sulaiman itu kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Suryani, ya Salomo, nggak ada yang menyebut Sulaiman. Nah, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman. Salomo menjadi Sulaiman. Jadi salah itu yang dikemukakan oleh Profesor siapa? Fahmi Basya, yang mengatakan bahwa Sulaiman itu orang Jawa dengan argumentasi hanya sederhana. Namanya didahului dengan Su, ya, Sulastri, Suhanjati, Sutomo, dan lain sebagainya. Buktinya karena Sulaiman. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya diakhiri dengan O, tapi tidak diawali dengan U. Oh, gitu. Perspektifnya beda lagi. Jadi mengada-ada itu tafsirnya Profesor Fahmi Basya itu mengada-ada, terlalu mencocok-cocokkan, nggak ada hubungannya. Ya, nah, ini tuh yang mengatakan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu terlalu mengada-ada. Ya, paham ya ini ya? Nah, jadi tadi Ar-Rahmanir Rahim itu Ar-Rahman adalah serapan dari bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Nah, mestinya tadi itu merupakan usaha agar orang-orang Yahudi dan Nasrani juga tahu bahwa yang dimaksudkan Allah dalam bahasa Arab ini adalah Allah mereka, adalah Tuhan mereka juga, yang sebelumnya mereka sebut El dan Rahmono, gitu, Rahmono. Oke.
Kemudian dikasih sifat lagi Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Kalian bahasakan begitu. Berarti sebenarnya itu hanya pengulangan saja, penegasan dengan berbagai macam tujuan.